Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mengajar di tingkat SD ya. Kali ini saya bawakan soal-soal praktis PPG khusus guru kelas di tingkat SD. Materinya ini ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Kita langsung aja Bapak Ibu. Sini ada capaian pembelajarannya dan juga ada indikatornya. Capaian pembelajarannya memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia. Indikatornya menganalisis sifat bahasa. Ini soal pertama. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek dan beragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Jawabannya adalah D. bervariasi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang yang tidak sama sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek, variasi bahasa sekelompok orang masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu atau ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Itu dia pembahasannya ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Capaian pembelajarannya memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia. Indikatornya menganalisis fungsi bahasa. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. fungsi ekspresi, B. fungsi adaptasi, C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, E. fungsi kontrol sosial. Jawabannya adalah A. fungsi ekspresi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Fungsi ekspresi. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya, memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia. Kita lihat indikatornya, mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Kita lihat soalnya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar
dengan jumlah kata-kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Jawabannya adalah B. Semantik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Ini akan saya sampaikan sama Bapak Ibu. Fase pemurnian bahasa anak sebagai berikut. Antara 0 sampai 2 tahun yang umurnya ya. Fasenya fase fonologis. Seperti apa kemampuan anak-anak tersebut? Anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Umur 2-7 tahun disebutkan fase sintaksis. Anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. Umur 7-11 tahun disebutkan fase semantik. Anak dapat membedakan kata simbol, kata sebagai simbol, dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Ani anak berusia 9 tahun sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Itu dia jawabannya Ibu ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Menguasai teori aplikasi pedagogik atau techno-pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, model, dan prinsip-prinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik. Indikatornya, disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam mempelajarkan IPA. Kita lihat soalnya. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam settingan model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Jawabannya adalah B. Eksperimen. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Ini dia pembahasannya. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah yang menguji sesuatu hipotesis. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, eksperimen. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi yang pertama, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kedua, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikatornya, membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA. Kita lihat soalnya. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana
yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikan tepat waktu walaupun parasut tidak dapat terbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Jawabannya adalah C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Kita akan bahas, Bapak Ibu, saya akan bahas untuk kita semuanya. Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut, yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Itu dia, ya, pembahasannya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi yang pertama, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kedua, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lihat indikatornya. Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Kita lihat contoh soalnya. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Jawabannya adalah C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Itu dia jawabannya, Bapak Ibu, ya. Saya akan bahas, Bapak Ibu. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditanda dengan kata tanya, mengapa atau bagaimana. Itu dia pembahasannya, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Teori aplikasi pedagogis atau pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Kita lihat indikatornya. Menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD. Kita lihat soalnya, Bapak Ibu.
Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitar dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jawabannya adalah yang A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Itu jawabannya. Saya akan bahas untuk kita semua. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, penyajian masalah, yang kedua, verifikasi data, yang ketiga, melakukan eksperimen, yang keempat, merumuskan penjelasan, yang kelima, melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Itu adalah jawabannya Bapak ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Teori aplikasi pedagogis atau pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran di bidang studi yang mendidik. Indikatornya, menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SD Negeri Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajaran di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajaran, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan,
C. Menyatukan gagasan atau ide. D. Merumuskan jawaban. E. Mencari pasangan. Jawabannya adalah yang E, mencari pasangan. Saya akan bahas untuk kita semuanya. Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran make a match adalah pembelajaran menggunakan kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi soal dan kartu lainnya berisi jawaban dari soal-soal tersebut. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran make a match adalah sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu kartu soal dan satu kartu lainnya berisi jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu buah kartu. Setiap siswa memiliki jawaban atau soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Yang ketiga, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang keempat, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan diberi poin. Dan yang terakhir, setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang berikutnya Bapak Ibu. Kita lihat capaian pembelajarannya. Teori aplikasi pedagogis atau pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran di bidang studi yang mendidik. Indikatornya, mengorganisasikan materi pembelajaran IPS sesuai kurikulum 2013. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Jawabannya adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Kita lihat Bapak Ibu ya pembahasannya. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Itu dia pembahasannya Pak Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Menguasai teori dan aplikasi pedagogis atau pedagogi content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Kita lihat indikatornya. Mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PPKN di kelas. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Jawabannya adalah B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Saya akan bahas Bapak Ibu.
Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Itu dia pembahasannya, Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku. Kita lihat indikatornya. Mampu merumuskan indikator hasil belajar PPKN dari 1 KD di dalam kurikulum PKN. Kita lihat soalnya, Bapak Ibu. Seorang guru PKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberikan tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, E. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Jawabannya adalah yang D, authentic assessment. Itu dia ya jawabannya, Bapak ya. Saya akan bahas untuk kita semuanya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru dikenal dengan authentic assessment. Itu dia pembahasannya, Bapak ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. Indikatornya, mampu menguraikan kegiatan refleksi kegiatan melakukan PTK dalam pembelajaran PKN. Itu dia indikatornya. Kita langsung aja ke soalnya, Bapak Ibu. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah yang B. Pemahaman. Saya akan bahas untuk kita semuanya. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Itu dia pembahasannya, Bapak Ibu. Ya, demikianlah soal-soal pretest PPG khusus guru kelas SD yang materinya menyakup bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat buat kita semuanya. Semoga Bapak Ibu lulus ya, Bapak Ibu ya. Demikianlah soal yang bisa saya sampaikan buat kita semuanya.